Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili menyelesaikan surat Yunus di ayat terakhir 108 sampai 109. Muhataman. Wuduknya sudah siap. Muhataman surat. Di ayat ini dijelaskan bahwa al-Islamu dinul haq. Islam itu agama yang benar. Wa wujubut tibaihi, wajib untuk mengikutinya. Ya. Jadi di dua ayat ini untuk mempertegas bahwa Islam itu agama yang benar. Karena Islam agama yang benar, maka wajib untuk diikuti. Jika Bapak Ibu masih ingat di awal surat Yunus dengan sekarang di akhir surat Yunus, itu sesungguhnya ada kemiripan. Ursidat al-ayatani ila ma ya'ti minal ahkam. Al-Islamu dinul haq was syari'atul kamilah wal Qur'anul masdarun hadal haq wa rasuluhu al mu'abbar anid dinil haq al mubalagh lahu. Jadi di ayat awal surat ini Allah menjelaskan tentang syariat Islam, maka di akhir ayat pun di sini dijelaskan lagi tentang syariat Islam. Jadi hadihi khatimatun adimatun, ini ayat penutup yang agung dari surat ini. Min mabda'i ittiba'i syariatillah wa wahyihi ilan nabiyyi, ketika di awal memulai surat ini menjelaskan tentang wajib mengikuti syariat Allah dan wahyunya yang telah diberikan kepada Nabi, maka kemudian khitamuha bihadil khotimati syariati al-aliyah, kemudian Allah menutup kembali di bagian ayat yang terakhir ini. Jadi di awal penghantar surat Yunus menjelaskan tentang syariat Allah, di akhir pun dijelaskan lagi tentang syariat Allah. Yang tentu ini al-aliyah, yang lebih tinggi. Yang dimaksud adalah ikmalus syariah atau dinil haq. Jadi kesempurnaan syariat dan agama yang benar. Sehingga ditulislah temanya al-Islam dinul haq. Jadi Islam itu sebagai agama yang benar. Tentu kita bicara ini atas konsepnya kita sebagai seorang muslim wajib meyakini kebenaran Islam. Di luar Islam salah semuanya. Tapi kalau dalam konteksnya bernegara, berbangsa, tentu kita tidak boleh mengklaim agama kita yang paling benar, karena negara itu melindungi banyak agama. Jadi sehingga sering dibahasakannya ya benar menurut agama atau pemeluk agamanya masing-masing. Tapi dalam konsep tauhid kita harus mengatakan di luar Islam ya memang salah. Ini menurut kita sebagai muslim harus tegas Islam agama yang benar. Tapi kita menghormati ada agama selain Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Dua ayat ini mari kita perhatikan. Qul, katakanlah, ya ayuhan nasu, wahai manusia. An-nas di sini adalah waktu itu konteksnya ahlul Makkah wa ghairihim. Sampaikan oleh Muhammad kepada penduduk Makkah dan yang lainnya sekitar Makkah. Dan sampaikanlah pula sekarang ini kepada seluruh umat manusia. Jadi diperintahkan untuk sampaikan kepada An-nas bahwa
qad ja'akumul haqq mir rabbikum. Benar-benar telah datang kepada kalian al-haqqu. Hak itu kebenaran, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Nah, sekarang apa makna hak di situ? Jadi telah datang yang hak. Al-haq maksudnya rasuluhu wal Quran. Jadi yang dimaksud hak di situ adalah Rasul dan Al-Quran. Artinya telah datang kepada kalian wahai manusia seorang Rasul yang telah membawa Al-Quran. Jadi kalau dimaknai tafsirnya, telah datang kepada kalian seorang Rasul yang bernama Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Jadi yang dibawa oleh Nabi itu sesuatu yang benar, Al-Quran. Dan Rasulnya sendiri adalah orang yang dikasih aman oleh Allah, orang yang benar, orang yang jujur. Terus mau tidak percaya bagaimana? Kurang apa lagi? Dia orangnya benar, orangnya baik, yang dibawa pun sesuatu yang benar, bukan bohong. Bukan kitab yang fiksi, bukan kitab dongeng, bukan. Jadi di sini artinya kalian ini harus percaya, gitu. Harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dengan Al-Quran sebagai petunjuknya. Di sini disebutkan dalam tafsir, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai para rasul, linnasi, kepada manusia, tentang hadhihi dakwah ini. Qad ja'al haqqu al-mubayyinu min rabbikum, telah datanglah kebenaran yang jelas, yang nyata, dah gamblang, jelas pokoknya, dari Rabb kalian. Yang kebenaran itu, al-haq itu yubayyinu haqiqata hadad din, menjelaskan tentang hakikat agama ini. Jadi Islam itu benar-benar agama yang benar, hakikat yang sebenarnya. Wa kamali hadhihi syariati, dan telah sempurnalah syariat ini ala lisani rajulin minkum, melalui lisan seseorang dari kalangan kalian. Jadi misalkan Nabi Muhammad jadi nabi, itu dipilih, ditunjuk dari kalangan kalian sendiri, dari orang Mekah, gitu. Jadi kalau tadi lebih dijelaskan lagi, nabimu berasal dari tempatmu sendiri, orang Mekah sendiri, kalian kan sudah tahu, sudah percaya Muhammad sejak kecil orang baik, nggak pernah mabuk, nggak pernah kelahi, orangnya jujur, ya. Bahkan umur 25 tahun, sudah di 20 tahunan sampai menjelang menikah itu sudah dipercaya oleh Khadijah sebagai pemuda yang jujur. Hingga 35 tahun digelari sebagai gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Lalu kemudian datang membawa Al-Quran ini, kenapa kamu masih meragukan? Gitu. Kalau mungkin yang menyampaikan dakwah itu orang asing, nah mungkin ini sudah didatangkan dari kalanganmu sendiri, gitu. Jadi ala lisani rajulin minkum, yang datang melalui lisan rajul, seseorang minkum, dari kalian sendiri. Fallahu ta'ala ya'muru rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayukhbiran nasa analladzi ja'ahum bihi min indillahi ta'ala wal haqqul ladzi la syakka fihi. Jadi Allah telah perintahkan kepada rasul-rasulnya untuk menghabarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya yang telah datang kepada mereka itu benar-benar dari sisi Allah, yang hak, yang tidak ada lagi la syakka, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya. Jadi kalau mohon maaf, ada seorang ustadz, dia sudah sering membaca Quran, bahkan dia pun seorang dai yang mengajarkan Quran pada orang lain, tiba-tiba di perjalanan hidupnya menjadi ragu. Setelah ragu, pindah agama yang disebut
murtadin itu. Terus kurang apa lagi? Sesuatu yang sudah benar tiba-tiba menjadi ragu. Harusnya tidak begitu. Ya. Tapi berbeda ketika dulunya dia seorang pendeta, dia mengkaji kitab Injil, lalu kemudian dia menemukan kegelisahan-kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan dirinya, wajar. Lalu kemudian menemukan kitab sesuatu yang sempurna, kitab Al-Quran, lalu kemudian dia pindah kepada agama Islam atau mu'alaf, yaitu cocok dengan logika sini bahwa Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang hak, tidak ada keraguan lagi dari sudut pandang manapun. Kemudian yang berikutnya di sini ditegaskan, faman tada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang mau mengambil petunjuk, siapa yang mau menerima petunjuk ini, fa innama yahtadi li nafsih. Sesungguhnya dia sedang atau telah memberikan petunjuk untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dia mau menerima kebenaran, sesungguhnya dia sedang menuntun dirinya kepada kebenaran itu sendiri. Dan sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang dhalla, tersesat, atau dia memang mau menempuh jalur yang sesat, maka sungguhnya kesesatan itu kembali kepada dirinya. Jadi mudahnya, Al-Quran sudah datang kepada kalian, sekarang terserah kalian mau ngikuti Quran atau tidak. Kalau mau mengikuti Al-Quran, maka sungguhnya kalian sedang menerima petunjuk, dan itu petunjuknya akan kembali kepada diri kalian. Dan sebaliknya, jika dia menolak Quran, jika kalian menolak Al-Quran, berarti dia sedang tersesat. Kalau sedang tersesat sama dengan dia sedang menyesatkan dirinya. Nah, istilahnya petunjuk dan kesesatan itu ya kembali kepada dirinya, mau menerima ataukah tidak. Nah, ini tentu tadi konsepnya di dalam agama ya, teologi, akidah. Tapi saya ingin melengkapi kalau di dalam perkara-perkara fikih, perkara-perkara fikih yang di situ ada banyak dalil, yang di situ ada banyak pembicaraan para ulama, yang di situ ada ikhtilaful ulama, maka ketika terjadi perbedaan pendapat itu jangan mengklaim kamu sesat. Tidak boleh. Kamu sesat karena begini dan begitu. Atau sebaliknya, merasa dirinya yang paling benar. Karena itu ranahnya sudah ranah fikih. Kalau fikih itu ya ada apa namanya? Ada perbedaan-perbedaan dan ada dalil. Misalkan contoh saja dalam fikih ya. Di kalangan kaum muslimin ada yang berpendapat musik itu haram. Jelas haramnya dan dalilnya juga ada. Jadi musik itu haram. Tapi sebagian ulama lagi punya pendapat bahwa musik itu tidak haram. Boleh, mubah. Dalam hal ini Muhammadiyah posisinya mengatakan mubah, boleh. Jadi nanti tergantung musiknya. Itu putusan tarnya demikian. Ketika umpamanya saya punya pendapat musik itu boleh, lalu ada orang yang berpendapat musik itu haram, tidak boleh pula yang berpendapat lain mengatakan kamu telah tersesat karena menghalalkan musik. Nah itu ya tidak begitu juga. Karena masing-masing ada dalil dan itu dalam ranahnya ranah fikih saja. Itu kan perbedaan-perbedaan yang pendapat ya. Dan orang itu sangat mungkin berubah-ubah juga pikirannya ya. Bisa jadi dulu ada yang berpendapat musik itu haram, lalu kemudian mengatakan musik itu mubah, atau juga sebaliknya. Jadi ketika terjadi perubahan-perubahan itu, jangan pula langsung dituduh kamu sesat, kamu
ya telah melenceng, sehingga kita doakan mudah-mudahan kamu segera mendapatkan petunjuk umpamanya, dapatkan hidayah. Ya bagus, tapi maknanya seperti negatif, dianggap sesat sehingga harus mendapatkan hidayah. Nah, jadi sesat mengklaim, menganggap sesat orang lain, menganggap benar kepada diri sendiri. Nah, kalau di dalam ranah fikih, saya kira itu kurang tepat ya. Sehingga akhirnya sesama kaum muslimin jadi saling tadi sesat menyesatkan. Tapi ini konsepnya memang Islam itu agama yang benar. Kalau di luar Islam kita katakan sesat, ya. Ini dalam konteks tentu Islam itu sendiri. Kemudian petunjuk itu apa? Petunjuk itu maknanya adalah ad-dalalah wal mursidah. Arti petunjuk itu ad-dalalah wal mursidah. Ad-dalalah wal mursidah ini maknanya adalah petunjuk itu sesuatu yang harus diusahakan, harus aktif. Itu namanya ad-dalalah wal mursidah. Jadi seseorang berharap saya ingin mendapatkan petunjuk, tapi dia diam di rumah saja, tidak mau berangkat kepada majelis taklim, dia tidak mau ya mendengarkan ya, pengajian yang di situ akan banyak petunjuk-petunjuk atau penjelasan. Dia pasif, maka ya sampai kapanpun petunjuk tidak akan datang, karena petunjuk itu sifatnya aktif, di ad-dalalah wal mursidah. Jadi jangan cuma berharap ya Allah berikan saya petunjuk, tapi kemudian kita diam saja, maka petunjuk pun tidak datang. Jadi harus aktif dalam menjemput hidayah itu. Lalu ada hidayah itu yang maknanya hudurul iman ilal qalbi, menghadirkan iman ke dalam hati. Nah, barulah itu haknya Allah. Memasukkan iman ke dalam hati, hidayah yang semacam itu, itulah haknya Allah. Karena dalam Al-Quran misalkan innaka la tahdi man ahbabka walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sekali-kali kamu tidak bisa memaksakan memberikan petunjuk kepada seseorang meskipun itu orang yang kamu cintai. Jadi bagaimanapun Nabi cinta kepada pamannya Abu Thalib, tapi kalau memasukkan iman ke dalam hati itu bukan kewenanganmu. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi itu adalah kewenangannya Allah. Jadi kita sifatnya hanya menyampaikan, hanya mengajak, diterima ataukah tidak, ya kita tidak bisa melakukan itu. Termasuk Nabi sekalipun. Kemudian ditutup di ayat 108 ini, wa ma ana alaikum biwakil. Wama dan tidaklah anak aku alaikum atas kalian biwakil, menjadi wakil atau menjadi pemelihara, bihafidin mukilu ilaya amrikum wa innama ana basirun wa nadir. Jadi kata Nabi bahwa istilahnya gini, aku berlepas diri dari kalian. Aku ini bukan menjadi walimu yang akan menanggungmu nanti di akhirat, karena aku ini sebagai orang yang basyirun wa nadirun, yang menyampaikan kabar gembira, menyampaikan nadirun, peringatan. Jadi sifatnya Nabi maksudnya saya sudah menjelaskan loh begini dan begitu, dan kalau kamu ternyata tidak mau mengikuti, tidak memilih apa yang telah aku jelaskan, ya saya berlepas diri. Jadi wa ma'ana bimuakkilin bikum min indillahi bi umurikum. Jadi saya tidak ikut-ikut loh dengan urusanmu, kira-kira begitu. Saya enggak ikut-ikut dengan urusanmu. Kalau ternyata mohon maaf seseorang itu kemudian nanti masuk neraka, itu sudah bukan urusan saya, itu sudah urusanmu. Karena saya sudah ngajak sholat kok tetap enggak mau sholat umpamanya. Saya sudah mengingatkan ini, ya tapi kamu tetap enggak mau, ya sudah terserah. Nah, karena wa inna ma'ana nadir.
Nadir itu maksudnya mundirun lakum adabullahi liman a'rada wa kadzdzaba. Nadir, peringatan itu maksudnya aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan siksa Allah bagi orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang mendustakan. Jadi Rasul juga sudah menyampaikan. Jadi jika, mohon maaf contohnya, jika kalian tidak sholat atau jika kalian meninggalkan sholat, maka Allah mengancam dengan siksa neraka. Itu nadir namanya. Jadi ada ancaman. Kemudian wabasir. Basir itu pemberi kabar gembira. Mubasyirun man ihtada wal hidayatu 'ala Allah. Memberikan kabar gembira. Jadi misalkan lagi siapa orang ya yang hadir ke majlis ilmu, maka kemudian Allah akan menaungi orang tersebut dengan rahmatnya. Itu kan kabar gembira. Jadi kalau kita ingin dengan rahmat Allah, berarti kita harus hadir, harus datang ke majelis ilmu. Nah, adapun ternyata kemudian orang nggak mau datang, ya sudah terserah. Saya sudah ngasih kabar gembiranya sudah, saya juga sudah ngasih peringatannya juga sudah. Lalu setelah itu, ya wa ma'ana alaikum biwakil. Ya, aku tidak lagi menjadi wakil kalian atau mengurusi urusan-urusan kalian. Ayat yang terakhir 109. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Di sini ada dua pesan. Ya. Jadi ketika tadi Nabi mendapatkan tugas berdakwah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan basyir wan nadir, lalu Allah pun kira-kira berpesan begini, wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Yang pertama, wattabi, ikuti ya. Ittabi ya Muhammad ma anzalallahu alaika wa auha ilaika wa tamassaka bihi asadat tamassuk. Jadi ikuti wahai Muhammad apa-apa yang Allah telah turunkan kepada dirimu atau apa-apa yang telah diwahyukan kepada dirimu, kemudian setelah itu peganglah erat-erat, tamasuk. Tamassaka bihi asadat tamasuk. Jadi peganglah erat-erat wahyu itu. Ini Allah memberikan pesan kepada Nabi begitu. Pertama, ikuti apa yang telah diwahyukan Allah kepada dirimu. Nah, kita juga sama. Ikuti apa-apa yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti maksudnya Al-Quran. Jadi, mari kita ikuti ajaran-ajaran Quran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga istilah pedomannya Quran dan hadis. Quran dan hadis. Ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, baik itu pesan dari Allah melalui Quran atau pesan dari Nabi secara langsung atau hadis. Kemudian setelah kita memahami, mengetahui ya, ada dalil Al-Quran dan hadis yang telah dibawa oleh Nabi, maka pegang teguhlah gitu. Jadi pegang teguhlah, tamassaka, pegang erat-erat. Ya, tadi patokannya kalau istilah hadis ya, tentu dalilnya hadisnya hadis yang makbul gitu. Makbul itu yang diterima. Jadi yang paling tidak hasan, sahih dan hasan. Kemudian nasihat yang kedua, wasbir, bersabarlah. Jadi pertama kita berusaha mengikuti dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, wasbir, bersabar. Bersabar atas apa? Wasbir ala da'watika au ada qaumika wa mukhalifati min khalafaka minan nas. Hatta yahkumallah au yaqdi bil fasli bainaka wa bainahum. Ya, ini pesannya langsung kepada Nabi, dan bersabarlah kamu Muhammad atas dakwahmu. Di dalam dakwah itu mungkin akan ada orang yang menentang,
ada orang yang tidak suka, ada orang yang menyelisihi, ya. Man khalafaka, orang yang menyelisihimu minan nasi, dari manusia. Jadi dakwah itu tidak selamanya mulus, ya. Wajar akan ada orang yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang dan ada yang tidak senang. Tapi kalau para dai, para ustadz menyampaikan sesuatu yang supaya orang senang semuanya kepada dirinya, ya tidak bisa juga. Sehingga akhirnya dakwah itu ya pilihan-pilihan. Akhirnya dakwah itu kan pilihan. Coba kalau kita lihat di masyarakat, ada ustadz yang versi A, versi B, versi C. Nanti masing-masing punya jamaahnya sendiri-sendiri gitu. Ada yang senang dengan versi A, ya sudah ikuti saja. Tapi jangan mencela yang versi B. Demikian juga seterusnya. Karena mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak senang, itu biasa. Dan dinamika dalam berdakwah ya, mesti ada yang seperti itu. Apa yang sudah dilakukan? Wasbir, ya sudah, bersabar saja. Jadi bersabar atas dakwahmu. Tentu dalam hal ini teks ini ditujukan kepada Nabi, ya. Jadi engkau Muhammad bersabar. Kesabaranmu di dalam mendakwahkan Islam ini betul-betul ya harus sabar dengan sesabar-sabarnya, karena penentang-penentang itu bukan hanya saja dengan lisannya, bukan hanya mencaci memaki, tapi sudah dalam bentuk tindakan fisik, di kekerasan. Bagaimana Nabi diteror kan, awal-awal perjalanan dakwah Nabi kan, Nabi pernah dicekik oleh orang kafir Quraisy. Nabi ketika sholat juga awalnya sembunyi-sembunyi. Ketika ketahuan lalu dilempari oleh kotoran unta. Lalu ketika datang ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif. Jadi tidak mudah dalam mendakwahkan Islam. Maka kalau ada orang-orang yang berdakwah tentang ajaran Islam ya ke pelosok-pelosok, itu luar biasa sekali. Mereka orang-orang yang sabar gitu. Dakwah ke pelosok-pelosok, tantangannya juga tidak mudah ya. Mohon maaf kalau di perkotaan kan istilahnya standar pendidikannya sudah relatif hampir sama, tapi ketika mungkin di pelosok-pelosok ya standar pendidikannya berbeda. Nah, itu mungkin tantangannya lebih berat lagi saya kira. Sehingga ada ustadz yang orang Papua itu, siapa namanya ya? Ustadz Fadlan Garamaten ya, yang istilah berdakwah dengan sabun ya, dengan sabun mandi, dengan caranya. Ya enggak perlu diceramahi ini bid'ah, ini bukan, enggak usah. Karena tidak sesuai dengan konteksnya, mereka tidak terlalu peduli dengan itu. Mereka butuh sabun, jarang mandi, ya maka berdakwah dengan selalu memberi sabun mandi. Lama-kelamaan kan mau tertarik memeluk Islam gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Kita kalau di perkotaan kan ya tadi dakwahnya cuma menyampaikan apa yang sesungguhnya sudah biasa tersampaikan. Tapi kalau di daerah tertentu yang mungkin mendengarkan pengajian belum terlalu tertarik gitu. Maka dalam misionaris kan berdakwah itu dengan hal. Jadi tidak diceramai sejam, bosan. Tapi sampaikanlah sembako rutin. Dengan sering sampaikan sembako, sampaikan ini, cek kesehatannya. Nah, mereka menjadi tertarik, lambat laun ya pindahlah agamanya. Itu juga bagian bentuk dakwah. Kan tidak mudah tuh tadi dakwah di hadapan masyarakat tanda kutip yang masih miskin, kekurangan ekonomi. Maka dakwah yang pas itu adalah dakwah ekonomi. Jadi tergantung tadi konteksnya. Nah kalau di Muhammadiyah ada istilah apa itu? Dakwah bil itu apa? Baksos gitu. Ada istilah baksos, jadi sekali melakukan baksos itu juga ya perlu bagian dari dakwah. Jadi pesannya dua, ittabi ma yuha ilaik, lalu yang kedua wasbir, ya bersabar. Hatta yahkumallah, sampai Allah betul-betul memberikan putusan. Karena wahuwa khairul hakimin, Allah itu sebaik-baik hakim.
Jadi kalau ada satu perdebatan mengatakan ini benar itu salah, ya sudahlah kita serahkan wa huwa khairul hakimin gitu ya. Jadi kalau tadi istilah dalam sebuah perdebatan, kalau menurut pendapat saya, kalau dalam perkara-perkara fikih itu jangan terlalu tajam lah ya. Jadi perdebatan itu jangan terlalu tajam sehingga mencap, mengklaim dia sudah sesat, sudah apa. Dah kita serahkan saja karena Allah itu khairul hakimin, sebaik-baiknya hakim. Kita nggak tahu mana yang paling benar di hadapan Allah ya. Di sini ditutup di tafsir perkataan Ibnu Abbas ketika turun ayat ini jama'an Nabiyyu sallallahu al-ansor. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabat dari kaum Ansor, jadi sahabat-sahabat Madinah ya. Kemudian setelah itu Nabi berkata, innakum satajiduna ba'di asarahu fasbiru hatta talquni alal haud. Jadi Nabi pernah mengumpulkan para sahabat Ansor, lalu kemudian Nabi memberikan pesan kira-kira begini, saudara sekalian, satajidu ba'di asar. Nanti setelahku ini atau setelah aku meninggal ini, kalian akan banyak mendapatkan di tantangan-tantangan. Oleh karenanya pesanku, fasbiru, bersabarlah. Ini pesan Nabi gitu kepada para sahabat, bersabarlah sampai nanti kalian bertemu aku alal haud di telaga atau di surga. Jadi pesannya begitu, bersabarlah sampai nanti kita ketemu di surga. Demikian Bapak Ibu cemaskan yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah satu surat Yunus sudah kita khatamkan. Insya Allah kita berpindah ke surat yang lain. Tema besarnya, Ibu ingat saya ngajinya tematik per surat gitu. Jadi surat-surat yang ada keutamaannya masih ingat diawali dari surat Kahfi, kemudian surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat Al-Mulk. Lalu kemudian dengan kisah-kisah kita dengan surat Al-Qasas masuk kepada kisah para nabi, surat Al-Anbiya. Nanti kita urutkan. Jadi nama-nama surat yang berdasarkan nabi ini surat Yunus, setelahnya surat Hud. Jadi ada surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat dan yang jadi berdasarkan kisah atau nama-nama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.